Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Nah, sebelum ke penjelasan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, perbedaan folikel dengan ovum. Jadi, folikel itu merupakan pelindung dari ovum atau sel telur. Nah, sedangkan ovum atau sel telur itu merupakan muatan atau isi yang ada di folikel. Kemudian, yang kedua ada kelenjar pituitari. Nah, kelenjar pituitari ini terletak di dasar tulang tengkorak. Nah, lebih tepatnya itu di atas sinus sphenoid. Kelenjar pituitari ini dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, posterior pituitari yang menghasilkan hormon oksitosin dan hormon vasopressin. Yang kedua, anterior pituitari yang menghasilkan beberapa hormon, diantaranya hormon LH dan hormon FSH. Di dalam siklus menstruasi terdapat 4 fase. Yang pertama, fase praovulasi, yang kedua, fase ovulasi, yang ketiga, fase pasca ovulasi, dan yang terakhir, fase menstruasi. Nah, di gambar ini, fase menstruasi sisi kiri dan sisi kanan itu sama ya, saling berhubungan. Saya akan memulai pada fase praovulasi. Jadi, awalnya kelenjar pituitari akan mengeluarkan hormon FSH, di mana follicle stimulating hormone ini sesuai dengan namanya ya, kalau dibaca dari belakang itu kan hormon stimulasi folikel, yaitu berfungsi untuk pematangan folikel. Lebih tepatnya, dari folikel primer itu akan berubah menjadi folikel sekunder. Di dalam folikel sekunder ini, manfaat salah satunya itu untuk mengeluarkan estrogen. Saat folikel semakin matang, maka hormon estrogen pun akan meningkat. Hormon estrogen yang dibentuk dari folikel sekunder itu akan mempengaruhi hipofisis anterior untuk membentuk hormon LH. Sehingga terjadi lonjakan hormon LH karena hormon estrogen ini kan sudah mulai meningkat, sehingga LH pun akan ikut melonjak. Di mana fungsi LH itu luteinizing hormone, sesuai namanya sebagai penghancur. Jadi luteal ya, luteinizing luteal itu penghancur. Lebih tepatnya menghancurkan follicle de Graaff untuk mengeluarkan muatannya, yaitu sel telur, atau disebut dengan fase ovulasi. Nah, sel telur yang keluar tadi akan ditangkap oleh fimbriae dan akan berjalan ke tuba Fallopi untuk menunggu dibuahi oleh sperma. Nah, selama sel telur berada di tuba Fallopi, follicle de Graaff yang telah mengeluarkan sel telurnya itu akan berubah menjadi corpus luteum yang tidak ada sel telurnya. Nah, corpus luteum itu, corpus itu artinya badan, luteum itu rusak, artinya badan yang sudah rusak atau badan yang tidak ada intinya, yang berfungsi untuk menghasilkan hormon progesteron, di mana berguna untuk mempertebal dinding endometrium. Jadi sebenarnya fungsi hormon progesteron itu sebagai keep the pregnancy. Nah, atau untuk melindungi kehamilan. Nah, di mana untuk melindungi kehamilan itu salah satunya dengan mempertebal dinding endometrium, kemudian untuk mencegah terjadinya kontraksi. Sedangkan hormon FSH dan LH akan menurun, yang disebabkan karena salah satunya karena peningkatan hormon progesteron dan estrogen, dan disebabkan karena telah selesainya pematangan folikel. Sesuai dengan namanya, hormon FSH, follicle stimulating hormone, yaitu hormon yang merangsang pematangan folikel. Nah, sedangkan di sini folikelnya itu sudah matang dan sudah terjadi ovulasi, sehingga hormon FSH dan LH itu sudah tidak berfungsi lagi. Jika ovum dibuahi oleh sperma, maka endometrium akan menebal. Nah, endometrium itu berfungsi sebagai melekatnya hasil konsepsi nanti, sehingga
Hormon progesteron pun nanti akan mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari untuk tidak membentuk hormon FSH. Tetapi jika tidak dibuahi oleh sperma, maka corpus luteum ini akan berubah menjadi corpus albicans, di mana corpus albicans ini sifatnya sesuai digambar tidak merangsang hormon progesteron dan estrogen, sehingga terjadi peluruhan endometrium atau perdarahan menstruasi. Nah, nanti terjadi produksi FSH dan LH lagi, dan terjadi fase praovulasi, dan terus siklus menstruasi terjadi dan berulang.